Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro lagi, yang mana kita akan edukasi untuk pemula-pemula. Hati-hati dalam bermain micin, meme coin terutama ya. Banyak orang kupat kapet dalam del miskin kere. Kemarin ada juga yang ngomong 300 juta habis di koin pris. Untung ketemu Mas Bro, dilempar ke Cardano pas harga masih 3 ribuan sekian. Sekarang udah kembali 70%. Saya ikut senang. Hati-hati ya, sambil merokok nyantai ngopi slow, nggak, jangan berkutakan dulu ya, nanti bosen ya. Siapa lagi yang saya telepon untuk beli PP kemarin sudah ya, itu valid loh, nggak mau kosong ya, itu datanya ada. Pas saya cek dilihat, oh lo kok punya ETH, punya koin ini, ternyata ada 5 dia punya meme coin ya. Coba apakah nggak mantap, seorang mantan presiden US yang namanya Trump punya kripto PP. Wow, nggak omong kosong. Nanti saya panggil lagi, siapa lagi nanti ya, Putin. Kalau BlackRock udah ketahuan dia punya ya. Santai slow. Kemarin sempat turun 0 ya, 0,019. Sebentar saja langsung ngaceng kembali. Wow, yang mana peredaran suplai udah beredar semua. Ya, jangan Anda perlu khawatir, perlu takut ya. Data yang terbagus ada di PP, Bibit masuk, TKO masuk, Indodax masuk, bahkan pintu masuk itu tanda-tanda itu. Bukan tanda-tanda kiamat, itu tanda-tanda tanda-tanda akan ngaceng. Nah, kalau semua exchange sudah membeli, sudah memborong, nanti akan terjadi euforia, jadi FOMO. Apakah nggak luar biasa? Ya, kalau FOMO di koin apa namanya PP akan jadikan Anda jutawan, saya rasa hal yang wajar, asal jangan FOMO main randa, bahaya ya. Aduh, ini aja sekarang udah kembali ke 0,2 lagi. Yang kemarin nggak ngambil, waduh. Kalau koin busuk ya, turunnya longsornya udah gemblung-gemblungan ya, bisa-bisa 30%, 40% tuh koin edan. Ya ini Anda lihat sendiri, paling penurunan 0, malah ini ngaceng 0,47% per video ini dibuat. Padahal hari weekend panjang begitu, ada Natal, ada tahun baru, libur sekolah ya. Ini kan saya kasih arahan-arahan koin yang just top market top, peredaran suplai udah beredar semua, yang mana si Trump juga membeli PP ya, belum nanti kalau Biden juga membeli, nggak mau kalah dia juga nanti beli. Ini bahaya, barangkali si Glingsor juga beli, yang namanya nendang-nendang bikin kasus sama XRP saja, ternyata dia punya koin banyak. Ijo matanya kalau lihat uang ya. Kalau lihat ranjang sih Mas Bro, itu biasa, kalau yang mulus tak boleh. Aduh, berkutakan sontol konten gak karuan. Ini PP, Anda tahan saja. Belum ada sejarahnya, waktunya nanti naik ngaceng itu setelah bull market, setelah halving BTC tahun 2024 di akhir tahun dipastikan akan kenceng. Ya kalau sekarang ya belum. Dan juga nanti nunggu ETF support daripada BTC. Menurut saya sih 99% akan disetujui, jika yang namanya kita juga antisipasi. Kalau saya sih bodoh amat mau ETF support, mau ETF nggak support, mau nggak ada, yang penting halving BTC cuan gitu. Halving BTC ngaceng ya, demand Bitcoin banyak, tradisi hajatannya BTC, orang di luar kripto masuk kripto ya, orang-orang yang di dalam kripto tambah muatan lagi, akan menimbulkan apa namanya demand yang kuat, dengan barangnya dipangkas, blok rewardnya berkurang, BTC 50 separuhnya lagi, otomatis akan akibatkan harga semua akan naik. Udah tradisi itu udah nggak bisa diganggu gugat ya. Kalau tradisinya kayak model gangster tukang begitu ya, selamanya kan begitu ya. Jangan bingung-bingung. Sekarang coba kita lihat koin-koin kayak Breeze, Baby Doge, Raja dan sebagainya. Yang lain-lain itu kan kebanyakan sekarang market cap-nya makin kecil. Boro-boro masuk Binance, masuk Bybit aja susah. Kalau ini Bybit oke, Binance oke. Pintu yang eseng kecil pun di Indo masuk. Nanti rekeningku belum yang lain-lain. Nah ini sasaran selanjutnya, kalau Binance sudah masuk, gampang nanti untuk Coinbase sama apa namanya Robinhood tentunya akan pasti akan masuk ke sana.
Ya, kita coba berpikir yang waras, jangan yang edan ya. Bagaimana terkenalnya koin PP ini? Ini bukan main-main. Si Trump ini mantan presiden US, bukan presiden Bangladesh. Ya, jadi ludes. Ini presiden-presiden negara dikuasa. Jangan Anda anggap meremeh main-main. Ya, berarti PP ini terkenal luar biasa. Yang ke depan akan jadikan Anda jutawan. Mungkin nggak omong kosong. Yang penting ya dibatasi. Belinya cukup 3 juta. Umpamanya nanti naik jadi 200 juta, modal kecil, cuannya besar, itu sudah manajemen yang jos. Ya, jangan ketika modal besar masuknya ke koin freeze ya, yang mana untungnya nggak ada, hancurnya aja yang banyak, itu manajemen yang bobrok. Ini kan satu untung hanya 3 juta, kalau Anda mau masuk 1 miliar ya nggak masalah, uang-uang Anda, urusan Anda. Memang Mas Bro bisa ngelarang kan? Nggak akan, tetapi kan saya memberitahu pemahaman, kalau masuk terlalu besar, kalau ada apa-apa ya risiko Anda ditanggung sendiri. Akan tetapi kalau melihat dari data fakta yang ada di lapangan dengan market cap yang gede ini kan menandakan bahwa seorang kayak Trump masuk, ya mungkin juga BlackRock masuk, banyak juga kemarin saya juga lihat datanya di Bybit ya kan, karena Bybit ini kan udah melisting otomatis kan dia punya juga yang pendirinya CEO-nya daripada Bybit pun punya koin PP ini, Indodax jelas, TKO jelas ya. Mereka berani melisting koin-koin ini, nggak main-main, nggak sembarangan, sudah di riset ya, ini koin betul nggak, bagus nggak, dan ini kelihatannya depth-nya itu nurut sekali ya, macam-macam lo, bakar yang banyak lo, kalau dibakar yang banyak nggak gua beli, saya nggak mau jadi investor ya. Tempo hari bulan lalu dibakar 5,5 juta US dollar nilai uangnya, dia cuma pegang 3,7 juta US dollar, artinya apa, mau dikadali nih. Dibohongin supaya benar ya. Kita itu kan investasi harus mencari debt-debt yang amanah, karena koin mau dibikin terbang 1 rupiah dan enggak itu sebetulnya gampang. Yang penting debtnya enggak maling, enggak gemblong, investornya banyak. Bagaimana caranya supaya investor itu banyak? Pasti debtnya bener dulu, enggak apa namanya, enggak khianat ataupun maling. Ya itu di situ. Pasti itu. Kalau debtnya sudah amanah, kemudian investornya pada percaya, pada masuk, ya itu nanti akan terbang. Ya kan kelihatan dari SIBA itu dulu kan holdernya kuat, komunitasnya kuat, situasinya juga semangat banget, bisa dipercaya. Akhirnya koin itu akan bertahan jangka panjang hingga sampai sekarang akhirnya dibikinkan blockchain Shibarium. Ya ini sama kemungkinan PP sampai namanya Trump saja investasi di sini, karena untuk membuat koin terkenal yang tiap hari ratusan koin yang keluar itu satu pun kadang-kadang nggak jadi. Kalau ini PP udah jadi masuk Binance, ya sudah ada di Indodax.TKO, ya market cap-nya paling besar di antara meme coin yang lain. Jelas ini nggak akan disia-siakan sama depth-nya, pasti nanti akan dijadikan kayak SIBA untuk supaya jadi koin ini bertahan lama dan akan dijadikan koin blue chip bisa saja. Matik dulu sejarahnya berapa, 100 perak ya, sekarang jadi berapa, gila gak itu Dogecoin, SIBA. Mungkin juga nanti akan di PP ini kalau melihat fakta, data yang di lapangan mengarah ke situ. Audit Certik, core-nya berapa? 92,73. Artinya bagus. Karena audit Certik itu di situ udah diublek-ublek secara bodohnya ya. Data-datanya, segala macam blek-utakannya di dalam lah ya. Bobrok dan enggaknya, valid dan enggaknya, macam-macam. Nggak perlu saya sebutkan semua. Di situ tuh semua di apa namanya, di audit. Ini betul nggak adanya. Nah, kok 92,73 itu namanya bagus. Kan banyak sekali yang audit certik itu kan banyak yang nggak berani karena takut kebobrokan isi dalamnya. Nanti kalau audit certiknya nggak lolos, apalagi nilainya nol, itu kan akan membuat investor tuh mau masuk jijik, males ya, mau masuk mendekat tuh untuk jadi investor tuh nggak mau. Sekarang kalau Anda berinvestasi umpamanya ya, investasi bodong mau nggak? Kan nggak mau. Ya kalau model bodong ya ada ya, biasa ya, maaf bercanda ya. Jadi di PP ini
untuk investasi sampai bull market tahun depan yang akan datang. Dan saya kasih agak menceleneh dikit ya. Ini sebetulnya jurus maut mabok orang yang nggak pada ngerti banyak sekali main kripto itu jual mobil, jual TDM, tapi dia nggak belajar karena yang didengarkan RP1 atau Binance ataupun jutawan berangkas, akhirnya all in kan semua di Coinbase itu ada. Karena dia nggak ngerti, akhirnya apa terjadi? Habis-habisan. Ya ini saya kasih tahu, kalau belum tahu kripto untuk pemula, tanya-tanya dulu, belajar dulu di grup-grup Telegram kan banyak, bukan hanya di Mas Bro. Mas Bro udah banyak ngapain, ngatur segitu aja udah pusing, ya gila semua. Bercanda ya. Jadi tanya-tanya dulu. Kalau yang nggak mau tanya-tanya, yang sungkan-sungkan males, yang pilit-pilit, ya bisa saya kasih tahu di sini gratis ya. Jadi gini, ketika bear market masuknya BTC sama ETH udah cukup. Sekarang ETH berapa? Ya, ETH sekarang sudah 350%, BTC berapa? 200%. Marginnya artinya apa? Pemenangnya BTC dan ETH. Ketika punya uang 200 juta sekarang dimasukkan ke ETH sudah menjadi 600 juta, 50,5 miliar lebih. Wow, itu nyata bukti fakta. Ya, tapi Anda 200 juta dimasukkan koin bil sekarang habis. Menang mana? Menang mana? Menang ETH, demand-nya kuat, kenaikannya lebih kenceng karena nomor duanya daripada kripto, induknya ibunya altcoin itu ada di ETH. Ya, bapaknya keseluruhan ada di BTC. Kok jadi bapak sama emak ya bunting. So, ya paham ya, sudah ngerti semua. PP ini tetap bertahan di 0,02, turun dikit cerit 0,019, langsung diangkat lagi. Ya, aduh, jangan main-main ini. Trump nih, bukan Pak RT, bukan. Ya, bukan Pak Lurah. Ya, presiden, ya mantan presiden US masuk PP. Nanti Putin ini saya telepon lagi masuk PP ya. Semua nanti masuk PP. Waduh ya, tentunya akan makin dekat untuk RP1 itu nggak omong kosong ya. Banyak sekali yang edukasi RP1 Binance dari tahun 2021 sampai sekarang lebaran monyet, baru-baru masuk di Binance bibit aja nggak laku. Ya kan, koin-koin yang kayak begitu nggak ada investornya, market capnya cuma 1 triliun bahkan di bawah, ini kan udah hampir 9 sampai 10. Artinya koin-koin yang begitu nggak ada investornya. Orang-orang yang sangkut-sangkut ataupun uang debtnya ataupun orang-orang yang on saja yang mau diinvestasi di koin begituan. Karena di dalam bermain kripto itu kan kita harus lihat ya developernya betul nggak, peredaran suplainya udah beredar semua enggak, kan gitu, enggak sembarangan. Market capnya gede enggak, holdernya, komunitasnya perlu dicek, kan gitu, enggak sembarangan. Sudah masuk Binance belum, ini berapa market capnya, kok masih kayak gini aja, enggak masuk ke sana ke sini, enggak ada perkembangan, itu percuma. Ya model apa koin-koin seperti itu? Koin sampah yang harus kita buang. Ya santai hari ini, slow saja ya. Ini kan market capnya udah 8,6 per video ini dibuat, peredaran suplainya udah beredar semua. Ya, juga nanti kemungkinan ini bisa masuk ke Coinbase ini, Binance, OKX ya, KuCoin, Bybit ini termasuk eseng-eseng yang bukan ECMLKT ya, eseng-eseng top-top semua ini, top 10 besar ini. Wow, kalau yang lain mau masuk Kraken aja nggak gampang ya. Paling-paling masuknya di L-Bank sama Hotbit yang scam itu ya. Ya cukup ya. Jadi tiap hari saya bahas ini, kemarin juga sampai 2 kali ya. Saya nanti kalau pas ada berita Putin ataupun King Jungkong apa Xi Jinping pada masuk di PP ya langsung saya angkat beritanya. Dan saya perlu Anda ketahui, saya nggak mau mengangkat bisa rasa pengibul ya. Ketika saya ngangkat berita itu ada fakta dan ada datanya. Kayak kemarin yang ada juga yang komen, bener nggak jangan-jangan ngibul kalau itu si Trump sampai beli PP, itu betul, fakta ada. Kemarin kan saya liatin juga, memang dia masuk 300 dolaran atau 300 juta dolar atau berapa saya lupa. Itu betul-betul fakta dan ada 3 koin yang lainnya. Ya kita tahu sendiri yang namanya
Trump itu kan hobi kripto. Juga anaknya kan investasi di Polygon NFT itu kan banyak sekali. Makanya Polygon kan peredaran supply-nya 90% ya. Udah beredar banyak. Dan juga ketika turun cepat naik kencengnya. Beda dengan koin-koin yang lain. Saya rasa untuk masuk PP kita sabar ya, tetap kita main game ya, risiko masing-masing. Karena untuk cari cuan yang besar tuh hanya ada di meme coin, yang kalau mau cari untung yang gede-gedean modal kecil 1, 2, 3 juta kan jadi ratusan juta hanya di meme coin. Kalau yang lain kan paling naik 1, 3, 4 kali 5, 10 pun nyarinya susah. Yang model apa yang 10 kali lipat itu kan susah. Anda juga dikocok-kocok, market kuat nggak? Belum sampai harga setengah TH aja udah ngeri-ngeri sedap. Pinginnya jual ya. Ketika nanti sudah naik terus, Anda jual di bawah, belinya di atas lagi. Itu kesalahan di situ. Kalau waktunya bull market tuh nggak ada waktu timing jual. Ya nanti setelah puncaknya. Gimana Mas Bro ngeliat puncaknya? Nanti marketnya umpamanya kok BTC kok 1M lebih. Dilihat saja nanti beberapa hari ke depan kok makin tinggi ya. Jangan tahan dulu. Dilihat beberapa hari ke depan kok makin turun. Itu artinya mereka banyak keluar dari market, ya kita ikut sabut, kita ikut keluar. Kan nggak dalam 1 jam, sehari 2 hari langsung turun ke bawah. Paling nggak kan ada waktu 10 hari ataupun setengah bulan. Ya itu bisa manfaatkan untuk kita TP ataupun nunggu di situ ya. Saya rasa cukup ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro, banyak salah, banyak dosa itu pasti nggak sempurna ya. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Salam dari Tegal, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.